Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN Amerika Serikat ke-13 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam acara tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pujian khusus kepada Presiden Prabowo atas peran pentingnya dalam upaya mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Konferensi tingkat tinggi ASEAN Amerika Serikat ke-13 digelar di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Dalam momentum ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapat pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam sambutannya di Konferensi ASEAN Amerika Serikat ke-13 ini, Donald Trump menyampaikan apresiasi kepada Indonesia, khususnya Presiden Prabowo Subianto, di mana Trump memuji peran Indonesia dalam penandatanganan perjanjian perdamaian multilateral yang melibatkan 59 negara, termasuk dalam upaya menyelamatkan jutaan nyawa di wilayah konflik Gaza. The Trump presidency, I'm very honored to have done it. We saved millions of lives. That also includes the end of the war in Gaza. We've signed a very strong agreement. We have 59 countries involved, and we have numerous of them right here at this table. Like, as an example, Indonesia, my new friend. Thank you very much for helping. We appreciate it. I want to thank Malaysia and Brunei as well as my friend, President Prabowo of Indonesia, for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace. After 3,000 years, this is a very strong peace. It's going to be an everlasting peace. Perdamaian di Timur Tengah adalah tonggak bersejarah setelah ribuan tahun konflik. Bagi Trump, ini adalah perdamaian yang sangat kuat dan akan bertahan selamanya. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penghargaan atas peran Amerika Serikat dalam memperkuat hubungan dan kerjasama dengan ASEAN. Menurutnya, kehadiran dan keterlibatan Amerika Serikat memberikan dampak konstruktif bagi kawasan Asia Tenggara, termasuk dalam mengatasi konflik antara Thailand dan Kamboja. We support continued U.S. engagement with ASEAN. The engagement has been very positive for ASEAN and for the United States. And we were very happy that the U.S. has mediated the conflict between Thailand and Cambodia. So, yeah, the very positive outcome of the summit. Thank you. KTT ke-13 ASEAN Amerika Serikat di Kuala Lumpur ini menjadi ajang penguat sinergi antara negara-negara ASEAN dengan Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan maupun dunia internasional. Dari Kuala Lumpur, Sekretariat Presiden melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-74 Humas Polri, Divisi Humas Polri menggelar khataman Al-Quran dan santunan anak yatim di gedung Divisi Humas Polri pada Senin pagi. Sejumlah peserta mengapresiasi kegiatan khataman Al-Quran dan penyerahan santunan kepada anak yatim dari Yayasan BSC Al-Futuah yang digelar oleh Divisi Humas Polri. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-74 Humas Polri, Divisi Humas Polri menggelar khataman Al-Quran dan santunan anak yatim di gedung Divisi Humas Polri pada Senin pagi. Sebanyak 74 tahfiz dari berbagai pesantren dan lembaga pendidikan Al-Quran di Indonesia melantunkan ayat suci Al-Quran secara bergantian bersama personel Divisi Humas Polri. Mereka juga turut menyaksikan penyerahan santunan 100 anak yatim oleh Karo PID Divisi Humas Polri Brigjen Pol Cahyono Saputro. Sejumlah peserta mengapresiasi kegiatan khataman Al-Quran dan penyerahan santunan oleh Divisi Humas Polri. Baru saja mengikuti kegiatan khataman Quran yang ke-74 dalam rangka memperingati hari ulang tahun Humas Polri. Semoga dengan diadakannya acara ini bisa menghadirkan keberkahan serta kemudahan untuk Humas Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya karena sudah melaksanakan giat santunan yatim serta hafalan Quran sebanyak 74 tahfiz. Oleh itu, saya berharap semoga Humas Polri semakin profesional, modern dalam menyampaikan informasi yang akurat
cepat, serta membangun citra positif Polri di masyarakat. Selamat Hari Ulang Tahun Humas Polri yang ke-74. Semoga Humas Polri semakin objektif, partisipatif, dan dipercaya. Dari saya pribadi sebagai salah satu peserta hataman Al-Quran, saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Humas Polri beserta jajarannya, yang mana memang saya melihat bahwa Polri tidak hanya, Humas Polri tidak hanya baik dalam segi sosial, tetapi sangat baik dalam segi ritual atau spiritual. Oleh karena itu, dua hal ini memang yang harus berjalan secara bersamaan, saling menguatkan dan bersinergi antara aspek spiritual dan antara aspek sosial dalam menjalankan tugas-tugasnya. Para peserta menekankan pesan untuk terus menjaga keikhlasan dan menebar kepedulian bagi sesama. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum bagi Divisi Humas Polri untuk memperkuat nilai kebersamaan, keteladanan, dan komitmen dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Andi Putra, Polri TV. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menghadiri peluncuran Kristep dan aplikasi Huma Betang Borneo di Palangkaraya sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi digital dan kreativitas daerah dalam ajang Borneo di Cafes 2025. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan SIK MSI mendampingi Gubernur Haji Agustiar Sabran SIKOM dalam kegiatan peluncuran QRIS Staff dan aplikasi Huma Betang Borneo dalam rangka Borneo Decafes Borneo Digital Ekonomi Kreatif Festival 2025. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mendampingi Gubernur Agustian Sabran dalam kegiatan peluncuran Kristep dan aplikasi Huma Betang Borneo dalam rangka Borneo Decafes Borneo Digital Economy Creative Festival 2025. Acara ini berlangsung di Duta Mall Jalan Adoni Samad, Kota Palangkaraya. Kapolda Kalteng melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan bahwa kehadiran pihaknya pada kegiatan ini merupakan bentuk dukungan dalam meningkatkan digitalisasi ekonomi dan kreativitas di Kalimantan Tengah. Dengan kehadiran Kristep dan aplikasi Huma Betang Borneo, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan efisiensi transaksi keuangan di masyarakat. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam acara launching sistem penerimaan murid baru SMA Kemala Taruna Bayangkara pada 28 Oktober 2025, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi mengapresiasi peran Polri dalam menciptakan generasi unggul penerus bangsa. Pada kesempatan ini, Brian Yuliarto menyampaikan apresiasi tertinggi kepada Polri dalam upaya mendukung pembangunan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia unggul melalui SMA Kemala Taruna Bayangkara. Menurutnya, SMA Kemala Taruna Bayangkara memiliki tenaga pengajar, fasilitas pendidikan hingga kurikulum yang dapat menunjang terciptanya siswa-siswi unggul berprestasi. Ia juga menegaskan bahwa Polri menjadi mitra strategis dalam upaya pemerintah mewujudkan generasi emas 2045. Dalam acara tersebut, Wakapolri bersama Ketua Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia, Wakil Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari dan ASSDM Kapolri melaksanakan launching SPMB dengan penekanan tombol secara simbolis. Dengan ini, Polri berkomitmen untuk menjaring anak-anak berbakat calon penerus bangsa dan calon generasi unggul Indonesia Emas 2045 untuk mengenyam pendidikan di SMA Kemala Taruna Bayangkara. Sekolah ini menjalankan sistem kurikulum internasional bakalaureat, memadukan keunggulan akademis dengan pembentukan karakter kebayangkaraan serta menyediakan fasilitas berstandar internasional tenaga pengajar unggulan. Dari Jakarta, Tianuma, Andi Putra, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.